Swastiastu. Para pemirsa umat Hindu sedharma yang pedanda cintai, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu kembali dengan saya Ida Pedanda Gede Kaca Channel. Pada kesempatan yang baik ini kembali ketemu dengan para pemirsa umat sedharma untuk memberikan pencerahan, pemahaman, pengertian tentang apa itu kemulan, apa itu sanggah kemulan, apa itu kawitan, apa itu rong tiga atau rong telu. Baiklah para pemirsa yang pedanda cintai, seperti episode yang lalu, dalam episode ketiga, sekarang ini adalah episode yang keempat. Pedanda melanjutkan tentang tata titi mendak kawitan dari dalam. Setelah itu atuni ngayang ke Merajan Dadio, Merajan Saren, Merajan Gede. Dalam kesempatan yang lalu, pedanda sudah menjelaskan tentang sudah mendak kawitan, dan pada waktu itu pedanda jelaskan sudah melinggih atau dilingyang di Sanggaragung. Selanjutnya pada waktu hari H kita mengadakan pemelaspas. Jangan lupa melaspas itu adalah mempertemukan Arda Nareswara, Arda Nareswari, akasa pertiwi, positif negatif, makrokosmos mikrokosmos, yaitu Arda Nareswara, Arda Nareswari, yaitu yang namanya kawitan kita. Bagi yang sudah melaksanakan Atmawedana, tergantung yang mana dilaksanakan, baik itu ngerorasin, ngangseng, nyekah, mukur, baligio, dan ngeluar. Kembali pedanda tegaskan yang mana saja sesuai dengan kemampuan. Kuncinya dalam mayadnya itu jangan gengsi. Kalau memang kemampuannya yang disebut ngerorasin, yaitu pitarenya namanya yang pitare, bantennya mancak bingin. Yang namanya ngangseng, pitare-pitarinya namanya dewa pitare. Yang namanya nyekah, pitare-pitarinya namanya yang dewa pitare. Yang namanya mukur, pitare-pitarinya namanya Pitrawidi. Yang namanya baligio, pitare-pitarinya namanya Widi Wasopitro. Dan yang tertinggi yaitu disebut ngeluar, yaitu pitare-pitari namanya Acetana Pitro. Nah, itulah Atmawedana, yaitu yang pedanda ketahui dasar sastranya itu yaitu
dari Ida Pranda Satiwarauh, Bagawan Sukra, dan Bagawan Bergu. Itulah dasar sastranya. Nah, akhirnya setelah kita melakukan pada waktu melaspas itu, seperti yang Pedanda tadi jelaskan, yaitu yang pertama dilakukan yaitu mecaru atau mekedas-kedas. Setelah mecaru itu dilakukan Murwadaksina, yaitu setelah melakukan Murwadaksina, akhirnya simbol dari kawitan, yaitu yang Pitara-Pitari itu sendiri, sesuai dengan tingkatan dari Atmawardhana yang dilaksanakan. Terus yang sudah dipendak, yaitu berdasarkan Daksina Linggih, yang Purusa itu di Lingyang di Rongtlu yang di Daksina. Kalau yang perdana itu di Lingyang di Utara, itu yang perdana. Yaitu yang di tengah itu Daksina Linggih itu untuk di Rong Tengah. Nantinya yang namanya di Daksina itu Batara Brahma, yang di utara itu Batara Wisnu, yang di tengah Batara Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa menyatu menjadi Siwa Guru, itulah Ida Sang Hyang Diwasa. Pada hakikatnya, jadi ajaran agama Hindu itu mengembalikan roh yang sudah meninggal kembali ke windu. Ke windu yaitu kawitan kita, yaitu tidak ada lain yaitu yang di Rong Tiga atau di Sanggah Kemulan. Itulah kawitan kita. Ya, jadi setelah beliau menyatu, Brahma, Wisnu, Siwa itu menyatu, yaitu menyatu, yaitu menjadi Siwa Guru. Yaitu kalau kawitan kita, yaitu disebut Sang Hyang Paratma di Daksina, Sang Hyang Siwatma di Utara, Bapanta, Sang Hyang Paratma di Daksina, Ibunta di Utara, Perdana, yaitu yang di tengah disebut Sang Hyang Susudatma. Sang Hyang Paratma Bapanta, Sang Hyang Siwatma Ibunta, Sang Hyang Susudatma di tengah menyatu menjadilah Batara Hyang Guru. Itulah kawitan kita. Pada intinya, dasarnya yaitu kembali ke kawitan. Yang namanya kawitan tidak ada lain secara niskala bur, buah, suah. Yaitu burnya itu di Sanggah Kemulan di Rongtlu, Rong Tiga. Sudah itu buahnya di dalam, suahnya Ida Sang Hyang Diwasa sendiri, Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta ini, yang menciptakan Buana Ageng, Buana Alit. Buana Ageng itu adalah bumi yang kita pijak ini, Buana Alit yaitu diri kita sendiri. Maka itu untuk yang namanya mengamalikan kekawitan, akhirnya di Linggihang disemayamkan di Rongtlu itu sendiri, yaitu kembali ke windu. Dasarnya yaitu Ang, Ung, Mang. Ang itu Batara Brahma, yaitu di Daksina sebagai pencipta. Ung itu Batara Wisnu sebagai pemelihara, yaitu yang
namanya mang di tengah itu Bathara Siwa sendiri. Ang umang menyatu yaitu disebut ong. Ong itu adalah Sang Yang Widi Wasa. Maka itu kawitan kita yaitu ada di Sanggah Kemulan, yaitu di Rong Telu itu sendiri. Yaitulah yang disebut kawitan kita secara niskala. Baiklah para pemirsa umat Hindu sedharma, mari kita melakukan agama, menjalankan agama, meminimais gugon tuan. Mula kita mula napat cara dini, cara ditu. Jadi agama Hindu yang paling tertinggi di dalam kita beryatnya melaksanakan agama yaitu dasarnya adalah sastra. Maka dari itulah kembali kita pedanda tegaskan para pemirsa umat sedharma, umat Hindu sedharma. Jadi kita melakukan, menjalankan agama supaya betul-betul berdasarkan sastra. Jadi bukan berdasarkan mula kita, mula napak cara dini, cara ditu. Yaitulah untuk kesempatan ini, dalam episode keempat ini, pedanda bisa jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Pedanda perlu ingatkan, yang paling kekal dan abadi dalam kehidupan sesuai dengan tutur kesna dengan Sang Parta, yaitu Adiparwa. Yang paling kekal dan abadi adalah perubahan, asal melakukan perubahan berdasarkan sastra. Maka dari itulah tugas, kewajiban, fungsi dan tanggung jawab pedanda yaitu untuk melakukan perubahan asal, selalu melakukan perubahan berdasarkan sastra untuk memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah lewat, yang tidak baik, supaya menjadi baik untuk kita melaksanakan agama supaya lebih baik. Baiklah para pemirsa, sementara itu yang bisa saya sampaikan khususnya tentang Sanggah Kemulan. Di episode yang akan datang kita akan ketemu kembali. Sinap Ratu Peranda dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahajang Rahayu Sarang Sami.